Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 01 Sake 002 kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami dengan materi yang berjudul Perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dalam mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis dengan dosen Bapak Muhammad Yudi Yudawirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, nama saya Matali Mubay. Salam, perkenalkan nama saya Dewi Permantasari Simatupang. Halo, perkenalkan saya Hidayat Rofani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mutiara Alsa. Saya Siva Tristi Mardiana. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yang akan dijelaskan oleh Ahmad Halim Ubay. Yang pertama perusahaan berhasil yaitu Amazon. Amazon didirikan pada tanggal 5 Juli 1994 oleh Jeff Bezos yang memiliki wilayah Seattle karena banyaknya bakat teknis. Karena Microsoft berada di wilayah tersebut. Amazon go publik pada bulan Mei 1997. Amazon mulai menjual musik dan video pada tahun 1998 dan memulai operasi internasional dan mengakuisisi penjualan buku online di Inggris dan Jerman. Pada tahun berikutnya, perusahaan ini memulai penjualan beragam produk termasuk musik, video game, elektronik, konsumen barang, perbaikan rumah, perangkat lunak, permainan, dan mainan. Pada tahun 2002, Amazon meluncurkan Amazon Web Service atau AWS yang awalnya berfokus pada penyediaan API bagi pengembang web untuk membangun aplikasi web di atas platform Eniaga. Amazon kemudian berkembang hingga memungkinkan perusahaan untuk menyewa penyimpanan data dan daya komputasi dari Amazon. Pada tahun 2006, Amazon juga meluncurkan program Full Fulfillment by Amazon yang memungkinkan individu dan perusahaan kecil atau disebut juga sebagai penjual pihak ketiga untuk menjual produk melalui gudang dan infrastruktur pemenuhan Amazon. Amazon membeli jaringan supermarket Whole Foods Market pada tahun 2017. Amazon adalah pengecer elektronik terkemuka di Amerika Serikat dengan penjualan bersih sekitar 178 miliar US dollar pada tahun 2017. Amazon memiliki lebih dari 300 juta akun pelanggan aktif di seluruh dunia. Amazon mengalami pertumbuhan besar selama pandemi COVID-19, mempekerjakan lebih dari 100.000 staf di Amerika Serikat dan Kanada. Pada tanggal 2 Februari 2021, Jeff Bezos mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai CEO untuk menjadi ketua eksekutif Dewan Direksi Amazon. Transisi resmi terjadi pada 5 Juli 2021 dengan mantan CEO AWS Andy Jassy menggantikan sebagai CEO. Pada bulan Januari 2023, Amazon memangkas lebih dari 18.000 pekerjaan terutama di retail konsumen dan divisi sumber daya manusia dalam upaya memangkas biaya. Faktor kunci keberhasilan Amazon dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama ada inovasi dan pengembangan produk atau layanan. Yang kedua ada customer centricity. Yang ketiga ada teknologi dan infrastruktur. Yang keempat ada efisiensi operasional dan rantai pasok. Yang kelima adalah diversifikasi bisnis. Yang keenam adalah komitmen pada karyawan. Yang ketujuh data driven decision making. Yang ketujuh kemampuan untuk menghadapi perubahan. Yang kedelapan menggunakan platform marketplace. Perusahaan yang berhasil, PT Semen Indonesia. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1951 saat pemerintah Indonesia mendirikan NP Pabrik Semen Gresik untuk membangun sebuah pabrik semen di Gresik dengan kapasitas terpasang sebesar 250.000 ton semen per tahun. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno meresmikan pabrik semen milik perusahaan ini. Pada tahun 1961, pemerintah mengubah badan hukum perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan negara atau PN dengan nama PN Semen Gresik. Pada tahun 1968, badan hukum perusahaan ini kembali diubah menjadi Persero. Pada tahun 1991, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
Pada saat itu, kapasitas terpasang dari perusahaan ini telah mencapai 1,8 juta ton semen per tahun. Pada tahun 1995, perusahaan ini mengakuisisi semen Padang dan semen Tonasa, sehingga kapasitas terpasang dari perusahaan ini mencapai 8,5 juta ton semen per tahun. Perkembangan PT Semen Indonesia. Pada tahun 2012, perusahaan ini menyelesaikan pembangunan 2 unit pabrik semen dan mengakuisisi Tanglong Semen asal Vietnam yang kapasitas terpasangnya saat itu mencapai 2,3 juta ton semen per tahun. Pada tahun 2013, perusahaan ini mengubah namanya menjadi seperti sekarang dan memisahkan bisnis produksi semennya ke Semen Gresik. Pada tahun 2016, perusahaan ini mendirikan Semen Indonesia Internasional, Semen Indonesia Aceh, dan Semen Kupang Indonesia, serta mengubah nama SGG Prima Beton menjadi Semen Indonesia Beton. Pada tahun 2017, perusahaan ini mendirikan Semen Indonesia Industri Bangunan untuk berbisnis di bidang produksi bahan bangunan. Perusahaan ini juga berhasil menyelesaikan pembangunan 2 pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah dan di Padang, Sumatera Barat dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 3 juta ton semen per tahun. Faktor keberhasilan PT Semen Indonesia dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. PT Semen Indonesia atau Persero, Tbk atau SMGR menerapkan manajemen 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di seluruh aspek operasional perusahaan sebagai bagian dari implementasi Good Corporate Governance atau GCG. Dengan peningkatan operational excellence, penerapan manajemen 5R ini berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi guna mendukung produktivitas kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di seluruh area operasional perusahaan. Selain berdampak pada nihil kecelakaan dalam operasional, hal ini berdampak pada biaya produksi yang dapat dikelola dengan baik di tengah kenaikan biaya secara umum. Penerapan manajemen 5R di lingkup SIG dicapai melalui penataan dan pemeliharaan wilayah kerja dalam upaya memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di operasional kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Penghargaan ini sebagai bukti implementasi manajemen 5R di area operasional SIG berjalan dengan baik. Nextnya, perusahaan berhasil. IKEA ialah sebuah perusahaan retail perabot untuk rumah tangga dari Swedia. Pendiri IKEA ialah Ingvar Kamprad pada tahun 1943. IKEA menjual beberapa barang seperti pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan. Strategi IKEA yaitu low cost, yaitu khusus konsumen menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak uang namun ingin membeli perabotan rumah tangga. Pada strategi tersebut, IKEA menetapkan harga murah untuk nilai produknya. Oleh karenanya, IKEA punya strategi dengan perusahaan lain. Di samping itu, IKEA berkomitmen menjalin hubungan baik dengan pemasok, konsumen, serta pihak lain yang MOU dengan IKEA. IKEA fokus pada fungsi, kegunaan,
barang hingga ditempatkan di mana saja. Tempat belanja yang mengamankan luas sehingga barang yang baik dan bermutu. Di sini saya akan membahas perusahaan berhasil yaitu Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Didirikan pada tanggal 4 September 1998 di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Larry Page dan Sergey Brin mendirikan Google saat mereka masih menjadi mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka merupakan pemegang saham 16% di perusahaan. Google dijadikan sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Sejak saat itu, pertumbuhan perusahaan tumbuh dengan cepat hingga menghasilkan berbagai produk, akuisisi, serta kerjasama di bidang mesin pencarian inti Google. Pada tahun 2000, Google populer ketika menjadi mesin pencarian salah satu situs populer yaitu Yahoo. Kemudian pada tahun 2004 layanan Yahoo ditiadakan dan akhirnya pencarian Google meningkat mencapai 200 juta kali dalam sehari. Lalu, mengapa Google merupakan perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis? Karena Google memiliki pendekatan yang inovatif, progresif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Berikut beberapa alasannya, saya akan menjabarkannya. Untuk yang pertama, yaitu budaya perusahaan yang mendorong kreativitas. Google menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan kreativitas dan kebebasan untuk berpikir. Mereka mendorong karyawan untuk berinovasi yang memungkinkan terciptanya ide-ide baru dan solusi yang unik. Yang kedua, fokus pada karyawan dan kesejahteraan. Google memberikan perhatian besar terhadap karyawan mereka. Mereka menyediakan fasilitas kerja yang nyaman, fleksibilitas kerja, dan berbagai tunjangan tambahan. Dengan memprioritaskan kebahagiaan dan mensejahterakan karyawan, Google berhasil menciptakan tim yang termotivasi dan produktif. Yang ketiga, mengutamakan pengalaman pengguna. Google selalu berfokus pada pengalaman pengguna dalam produk dan layanan mereka. Mereka terus meningkatkan antarmuka produknya untuk memastikan pengguna mendapatkan layanan yang optimal dan memuaskan. Dengan memberikan nilai tambah kepada pengguna, Google berhasil mempertahankan dan menarik lebih banyak pengguna. Yang keempat, manajemen perubahan yang efektif. Google memiliki kemampuan yang baik dalam mengantisipasi perubahan pasar dan mengatasi tantangan bisnis. Mereka selalu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, tren industri, dan preferensi konsumen. Fleksibilitas dan keberanian mereka dalam mengambil resiko memungkinkan Google selalu berada di garis depan inovasi. Dan yang kelima, komunikasi terbuka dan kolaborasi. Google menerapkan budaya komunikasi terbuka dan kolaboratif di seluruh perusahaan. Mereka mendorong karyawan untuk berbagi ide dan bekerja bersama secara lintas tim. Ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif yang mendukung terciptanya solusi terbaik. Dalam keseluruhan, Google berhasil mengimplementasikan manajemen bisnis dengan sukses karena fokus mereka pada inovasi, pengalaman pengguna, kesejahteraan karyawan, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Semua elemen ini berperan penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood baru pertama kali dibangun pada tahun 1990, di mana awalnya perusahaan ini dikenal dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Nama ini kemudian diganti dengan resmi menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan di saat yang sama didaftarkan di Indonesian Stock Exchange atau IDX pada tahun 1994. Setahun setelahnya, Indofood memutuskan untuk menerapkan kebijakan integrasi melalui akuisisi Bogasari.
Tidak hanya integrasi dengan Bogasari, Indofood juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan kecil di bidang perkebunan, pertanian, serta distribusi produk lainnya di tahun 1997. Pada tahun 2005, Indofood juga memulai memasuki bisnis pengiriman dengan mengakuisisi PT Pelayaran Tata Bahtera. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Perkembangan PT Indofood. Pada tahun 2010 hingga 2015, PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, memperluas lini produknya, dan meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional. Selanjutnya di tahun 2016, perusahaan ini terus melakukan diversifikasi dan inovasi produk. Indomie salah satu produk andalannya, terus menjadi merek mie instan yang paling populer di Indonesia dan di banyak negara lain. Indofood terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar di sektor makanan dan minuman. Begitu pula, fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin meningkat. Selanjutnya ada faktor keberhasilan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama, ada peningkatan mutu produk dengan harga yang terjangkau. PT Indofood secara terus-menerus melakukan analisis biaya dan nilai untuk memahami di mana efisiensi dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kualitas produk. Pendekatan ini membantu mereka menentukan titik harga yang optimal. Pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi juga dapat meningkatkan kualitas akhir produk. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan teknologi produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Indofood fokus pada efisiensi dalam rantai pasokannya, termasuk proses produksi. Penggunaan teknologi modern dan praktik produksi yang efisien membantu menurunkan biaya produksi yang pada gilirannya dapat memungkinkan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Komunikasi yang jelas dan efektif kepada pelanggan tentang nilai dan kualitas produk membantu membangun persepsi positif terhadap merek. Ini memungkinkan konsumen melihat bahwa meskipun harganya terjangkau, produk Indofood tetap memiliki standar kualitas yang tinggi. Kemudian yang keempat, memperluas jaringan pemasaran dengan memperbanyak jaringan retail. Dengan memiliki pangsa pasar yang besar dan skala produksi yang signifikan, perusahaan dapat memanfaatkan ekonomi skala. Produksi dalam jumlah besar memungkinkan biaya produksi per unit menjadi lebih rendah, yang dapat direfleksikan dengan harga jual. Kemudian yang kelima, kemampuan ekspansi internasional Indofood. Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini membantu perusahaan mencapai pasar yang lebih besar dan menjaga ketersediaan produk di berbagai daerah. Kemudian yang keenam, visi dan strategi bisnis yang jelas. PT Indofood memiliki visi dan strategi bisnis yang jelas, yang membimbing aktivitas perusahaan. Ini membantu dalam mengarahkan sumber daya perusahaan ke arah yang konstan dengan tujuan jangka panjang. Kemudian materi yang kedua yaitu perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Selanjutnya, ada perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu BlackBerry. BlackBerry adalah jenama telepon seluler yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon, SMS, menjelajah internet, BlackBerry Messenger atau BBM, berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Penggunaan gawai canggih ini begitu fenomenal belakangan ini sampai menjadi suatu kebutuhan untuk fashion. BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan Kanada. BlackBerry kemampuannya menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan dunia. Namun, per bulan Januari 2022, BlackBerry resmi undur diri dan tidak akan mendapat dukungan sistem operasi lain. Alasan mengapa BlackBerry adalah perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis.
Yang pertama adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar, yang kedua adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar, yang ketiga adalah keputusan manajemen yang kurang tepat, yang keempat kegagalan dalam mengelola ekosistem aplikasi, yang kelima kesalahan dalam strategi pemasaran, yang keenam keamanan yang terlalu ketat. Perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Motorola merupakan suatu perusahaan yang dirintis oleh Paul Galvin. Awalnya Motorola adalah suatu usaha kecil yang dirintis pada tahun 1928 dan bergerak pada bidang elektronika. Motorola memproduksi produk-produk elektronik dan komponennya. Motorola mulai berkembang pesat di tahun 1940-an dengan memulai produksi radio mobil dan televisi. Motorola sendiri diambil dari nama yang berada pada radio mobil mereka. Semakin lama eksistensi mereka terus-menerus naik di dunia elektronika dengan membuka beberapa anak perusahaan. Dan mereka mulai memperluas ke bidang semikonduktor, komunikasi data, dan teknologi telepon seluler. Perusahaan tersebut juga dikenal karena kualitasnya, dengan memenangkan Malcolm Baldrige US National Quality Award yang pertama pada tahun 1988. Mengapa Motorola gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis? Pesaing paling berat dari dulu sampai sekarang mungkin Samsung. Mereka lebih inovatif dalam hal produk, fitur, serta yang lebih kuat adalah masalah harga. Tak bisa dipungkiri, Samsung adalah salah satu perusahaan yang membuat produk yang bagus dengan harga relatif gampang dijangkau kalangan masyarakat. Dengan pesaing Motorola, bukan hanya Samsung semata, yakni ada Palm, Apple, RIM, Nokia, atau Microsoft. Motorola kalah persaingan dalam bidang teknologi telepon digital, dan juga Motorola membuat serangkaian kesalahan manajerial, rencana yang kurang matang, dan nasib buruk telah membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Perusahaan kehilangan keunggulannya di pasar, kehilangan kontak dengan konsumennya, dan mendapat masalah sebagai akibat produk dan kualitas pelayanannya yang buruk. Ini ada perusahaan gagal dengan Nokia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan Nokia dan faktor penyebab perusahaan ini bangkrut. Jadi tidak ada yang membantah jika PT Nokia ini PT raksasanya ponsel pada tahun 90-an hingga 2000-an awal. Ponsel Nokia begitu banyak dipakai oleh orang sehingga masih melegenda hingga saat ini. Kejayaan Nokia mengundur sejak Apple mengeluarkan produknya yaitu iPhone pada tahun 2007 dan arogansi jajaran manajer hingga lemahnya visi perusahaan. Nah, dalam studinya Hui dan Fowry ialah penguji studi. Di sini menemukan bahwa budaya kerja yang mencekam menjadi salah satu penyebab PT Nokia bangkrut. Saat itu pemimpin perusahaan cukup temperamental dan membuat manajer level ketakutan karena takut melaporkan keadaan sebenarnya karena ancaman pemecatan, terutama tentang laporan gagal memenuhi target. Dan selanjutnya itu ada kebiasaan mendengar. Nah, pentingnya menjadi seorang pemimpin pada perusahaan berdampak besar bagi perusahaan untuk bersaing. Pemimpin harus memiliki gaya kolaboratif dan meningkatkan mengurangi budaya tutup pintu
alias tidak menerima kolaborasi dengan pihak lain. Para pemimpin harus belajar bagaimana mendengar pelanggan, antara mitra dan karyawan mereka dengan baik dan benar. Nokia kemudian mundur dari bisnis ponselnya usai divisi perangkat diskusi Microsoft pada 2014. Lalu perusahaan Nokia dibeli oleh perusahaan China yang bernama AMD Global. Selanjutnya saya akan membahas tentang perusahaan yang gagal, yaitu MySpace. MySpace dulunya merupakan sebuah situs jejaring sosial yang paling populer di Amerika Serikat pada bulan Juni 2006. Diluncurkan pada Agustus 2003 dan didirikan oleh Tom Anderson, Chris DeWolf, dan Brad Greenspan. MySpace memang terinspirasi oleh Friendster. Versi pertama hanya dikerjakan dengan menggunakan pemrograman HTML dan hanya membutuhkan waktu 10 hari. Dalam waktu 1 bulan, ratusan pengguna sudah terdaftar dan semakin bertambah karena rekomendasi yang tak kunjung henti. Dalam bulan-bulan pertama, server MySpace sering overload dikarenakan terlalu banyak pengunjung. Antara tahun 2004 sampai 2005, pengguna terdaftar sudah mencapai kisaran 20 juta. Padahal saat itu MySpace hanya bisa digunakan untuk membuat profil, menulis postingan, menggugah foto, dan saling menulis komentar dan berkirim pesan dengan pengguna lain. Lalu antara tahun 2005 sampai 2008, MySpace adalah media sosial terbesar di dunia. Kala itu 100 juta pengguna aktif setiap bulan menggunakannya. Di Amerika sendiri, MySpace melampaui trafik yang dihasilkan dua raksasa yang berkuasa, yaitu Yahoo dan Google. Namun, kurang dari 1 dekade, ketenarannya mulai digoyahkan oleh Facebook. Jejaring sosial yang usianya 1 tahun lebih muda itu memasang iklan tertarget di banyak media. Pengguna yang melihat Facebook lebih baik di beberapa hal, mulai berbondong-bondong pindah ke Facebook. Awal milenium ketiga MySpace hanya dihargai $35 juta, nominal yang sama saat dibeli oleh Justin Timberlake. Namun sebelumnya nilai MySpace sempat menyentuh sampai harga $12 miliar. Dan mengapa MySpace adalah merupakan perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis? Di sini ada beberapa alasan yang akan saya bahas. Yang pertama, kurangnya perubahan dan inovasi. MySpace gagal dalam mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri yang sedang bergerak cepat. Mereka terlambat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan preferensi pengguna dan tidak mampu menghadapi persaingan dari platform media sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter. MySpace tetap pada model bisnis lama mereka tanpa berusaha aktif untuk mengembangkan fitur baru atau meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk yang kedua, yaitu manajemen rendah kualitas. MySpace mengalami masalah dalam hal manajemen internal yang efektif, ada kurangnya kepemimpinan yang jelas, komunikasi yang buruk antar tim, dan kurangnya koordinasi. Kurangnya visi dan strategi yang matang juga membuat perusahaan ini kehilangan arah dan tidak mampu menangani masalah yang muncul. Untuk yang ketiga, tidak memprioritaskan pengalaman pengguna. Berbeda dengan Google tadi, di sini MySpace itu gagal dalam memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Situs web mereka seringkali lambat, bermasalah, dan tidak intuitif saat digunakan. Kurangnya investasi dalam pengembangan produk dan perbaikan infrastruktur yang menyebabkan pengguna beralih ke platform lain yang menawarkan pengalaman yang lebih baik. Dalam keseluruhan, MySpace gagal dalam mengimplementasi konsep manajemen bisnis karena ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi, manajemen rendah kualitas, kurangnya fokus pada pengalaman pengguna, dan persaingan yang ketat. Kombinasi dari faktor-faktor ini mengakibatkan kemunduran perusahaan dan kehilangan posisinya sebagai salah satu platform media sosial terkemuka.
Kemudian, perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yang kelima ada Blockbuster. Blockbuster Video didirikan pada tahun 1985 dan menjadi brand ikonik pada lini penyewaan video. Pada tahun 2000, Netflix yang saat itu masih merupakan bisnis kecil sempat menawarkan kepada Blockbuster usaha mereka seharga $50 juta. Namun sayangnya, itu ditolak oleh Blockbuster. Di tahun 2004, Blockbuster memiliki 84.300 karyawan di seluruh dunia dengan 9.094 cabang. Di saat yang bersamaan pula, Netflix mulai bertumbuh dengan fase yang lebih cepat. Hal ini karena Netflix memiliki bisnis model yang berbeda dengan Blockbuster. Netflix saat itu berupa penyewaan DVD berdasarkan subscription, di mana DVD akan dikirimkan ke alamat penyewa. Dengan mengadopsi bisnis model seperti ini, operasional cost Netflix jauh lebih rendah dibandingkan dengan Blockbuster yang berinvestasi besar-besaran pada outlet offline. Plus, satu hal yang Netflix lebih cepat lakukan ketimbang Blockbuster yaitu eksis dan memulai aktivitas online. Selanjutnya ada faktor utama penyebab kegagalan Blockbuster. Yang pertama ada bisnis model yang memiliki scalability rendah. Blockbuster mengandalkan cara tradisional untuk menambah market share mereka, dan tidak sedikit dana yang dikeluarkan setiap kali mereka membuka outlet baru. Kemudian yang kedua, terlalu berfokus kepada lead majority dan laggards. Ketika customer base telah bertumbuh secara signifikan, pertumbuhannya akan melambat dan cenderung stagnan. Dalam tahap ini, acquisition cost juga akan semakin mahal karena lead majority dan laggards membutuhkan marketing cost yang lebih besar. Ingat, mengedukasi orang skeptis membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, ada kalah dalam kompetisi terhadap persaingan inovasi. Blockbuster tidak melakukan transformasi digital. Sedangkan ekosistem digital semakin berkembang membuat para inovator mulai berpindah karena melihat peluang yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada not willing to pay for innovation. Dalam kasus Blockbuster, keputusan akhir dari Board of Director adalah mengubah fokus strategi dari Blockbuster Online kembali ke pendekatan tradisional yang membuat Blockbuster mengalami kepunahan karena tidak mengikuti perkembangan modern. Keempat faktor di atas memiliki satu kesamaan, yaitu terlambat dalam melakukan perubahan. Jadi, dalam kasus Blockbuster ini, untuk menyesuaikan manajemen bisnis, kita perlu melakukan perubahan baru setelah dilakukannya pertumbuhan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.